Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Halo kawan-kawan, jumpa lagi di channel ini. Channel sederhana yang membahas banyak hal di Kalimantan Barat dan juga daerah lain di Indonesia. Sebelum menyaksikan, bantu channel Bang Arif Jah ini dengan subscribe, share dan hidupkan notifikasinya ya. Biar tidak ketinggalan video dari Bang Arif, seorang pemulung hikmah kehidupan. The Voice of Pontianak. Ayo kita mulai dan disimak dengan baik. Pada usia 27 tahun, Karol sudah menjadi anggota DPRI Pusat. Duduk di Komisi 9 dari fraksi PDIP. Di sela-sela kesibukannya, Karol juga menyempatkan diri terlibat aktif di Ikatan Sarjana Katolik Indonesia atau ISKA. Ia pernah menjadi Ketua Bidang Iptek Presidium Pusat ISKA dari tahun 2010 hingga 2013. Karol lahir di Mempawah, Kalimantan Barat, pada 12 Maret 1982. Ia adalah putri sulung dari pasangan Fredrika SPD dan Dr. Andes Cornelis MH, yang merupakan mantan Gubernur Kalimantan Barat selama 2 periode. Pendidikan Karol dimulai di SD Amkur Sambas pada tahun 1994. Kemudian SMP Gembala Baik Pontianak pada tahun 1997. Dan akhirnya SMA Negeri 1 Pontianak pada tahun 2000. Setelah lulus dari SMA Negeri 1 Pontianak, Karol meninggalkan kampung halamannya dan hijrah ke Jakarta untuk menempuh pendidikan tinggi. Ia studi di Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta. Bakat politisinya telah tampak tatkala menjadi mahasiswi. Ia pernah menyabet juara dalam lomba debat antar fakultas di Universitas Atmajaya. Selain itu, Karol juga aktif berorganisasi. Ia pernah menjabat sebagai Presidium Pengembangan Organisasi di PMKRI Cabang Jakarta Pusat dari tahun 2005 hingga 2006. Karolin memulai karirnya sebagai dokter, tetapi panggilan untuk terjun ke dunia politik membuatnya melepaskan statusnya sebagai dokter negara. Terjun sepenuhnya sebagai politikus, karir Karolin berkembang pesat. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI 2 periode berturut-turut dari tahun 2009 hingga 2019, mewakili Kalimantan Barat di Komisi 9. Dalam kiprahnya di parlemen, Karolin dikenal tegas dan vokal dalam menyuarakan isu-isu kesehatan dan kesejahteraan rakyat. Karol memulai karir politiknya dengan menjadi juru kampanye pemilu Bupati Kabupaten Landak pada 2006. Ia berkampanye untuk ayahnya yang waktu itu mencalonkan diri menjadi Bupati Landak. Setahun kemudian, ia aktif lagi mendukung sang ayah bertarung dalam pemilu Gubernur Kalimantan Barat. Mau tak mau, dengan terjun ke panggung politik, Karol harus berkeliling keluar masuk kampung. Karol berpendapat, dunia politik tidak selalu hitam putih. Seorang politisi harus memiliki prioritas. Tantangannya, menyelaraskan antara kepentingan masyarakat, partai politik, dan pribadi. Kuncinya, harus mendengarkan moralitas masyarakat. Politik adalah panggilan. Sebab, kalau tidak ada panggilan, tidak akan bisa menikmati. Dan kalau tidak bisa menikmati, pasti akan berat sekali, tutur Ibu Jorel Sandhika ini. Karol menambahkan, kerja di bidang politik tidak memiliki job description. Misalkan, tatkala masa reses, diminta berkorban waktu maupun materi demi konstituen. Berhari-hari turun ke daerah pemilihan, mengunjungi sekaligus mendengarkan aspirasi. Kalau tidak bisa menikmati, maka tidak akan mampu bertahan. Untuk mau saja sulit, apalagi bertahan. Dan apalagi perempuan, kata Karolin. Pada 2017, Karolin memasuki babak baru dalam karier politiknya dengan terpilih sebagai Bupati Landak. Di tengah kepemimpinannya, ia terus memperlihatkan kinerja yang solid dalam membangun Kabupaten Landak. Masyarakat melihat dirinya sebagai pemimpin yang peduli dan tanggap terhadap berbagai kebutuhan daerah. Kini, pada usianya yang ke-42 tahun, Karolin kembali maju sebagai calon Bupati Landak untuk periode kedua. Bersama pasangannya Erani, mereka mengusung visi melanjutkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Tim suksesnya menyebut pasangan ini sebagai KREN, singkatan dari Karolin Erani. Sebuah kolaborasi yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi Kabupaten Landak. Karolin Margaret Natasa adalah contoh bagaimana integritas, kerja keras, dan dedikasi bisa membawa seorang perempuan menjadi pemimpin yang berpengaruh, tidak hanya di Kalimantan Barat tetapi juga di kancah nasional.
KPU Kabupaten Landak, Kalimantan Barat menetapkan pasangan Caroline Margaret Natasha Erani menjadi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Landak 2024. Caroline Margaret Natasha Erani meraih suara terbanyak di Pilkada Landak 2024. Berdasarkan data hasil rekapitulasi, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Landak nomor urut 1, Caroline Erani, memperoleh 122.922 suara. Sementara itu, pasangan calon nomor urut 2, Heri Saman Vincentius, mendapat 102.876 suara. Selanjutnya yang diinformasikan adalah mengenai profil Erani. Tempat, tanggal lahir, runut 12 Desember 1972. Riwayat pendidikan, Erani STMT memiliki latar belakang pendidikan yang kuat dan beragam, yang membentuknya menjadi seorang profesional yang kompeten di bidangnya. Berikut adalah rincian pendidikan yang telah dijalani. SD, Negeri 03 Senakin. Tahun masuk 1979. Tahun keluar 1985. SMP, Negeri Senakin. Tahun masuk 1985. Tahun keluar 1988. SMA Negeri 1 Kota Pontianak. Tahun masuk 1988. Tahun keluar 1991. S1, Universitas Kristen Immanuel, mendapat gelar sarjana teknik dari tahun 1996 sampai tahun 1999. S2, Universitas Tanjung Pura. Erani mulai kuliah pada tahun 2004 dan selesai pada 2008, mendapatkan gelar Magister Teknik. Karir dan kontribusi. Sebagai seorang profesional dengan gelar Magister Teknik, Erani telah berkontribusi dalam berbagai proyek dan inisiatif yang berfokus pada pengembangan infrastruktur dan teknologi di Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Landak. Dengan latar belakang pendidikan yang solid, ia memiliki pemahaman yang mendalam tentang teknik dan manajemen proyek yang memungkinkan dia untuk berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan yang berkelanjutan. Jabatan terakhirnya sebelum terjun ke kancah politik adalah sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Landak. Posisi yang sangat penting bagi pemerintahan daerah. Pasangan dan kolaborasi. Erani diajak untuk berpasangan oleh Caroline Margaret Natasha, seorang tokoh yang juga memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi yang luas. Kolaborasi antara Erani dan Caroline menciptakan sinergi yang kuat dalam berbagai inisiatif sosial dan pembangunan di daerah mereka. Keduanya memiliki visi yang sama untuk memajukan masyarakat Kabupaten Landak, dengan fokus pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengembangan SDM di sana. Erani STMT adalah sosok yang berdedikasi dan berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Dengan pendidikan yang kuat dan pengalaman yang luas, ia terus berupaya untuk menciptakan perubahan yang berarti di Kabupaten Landak. Bersama dengan bupatinya, Caroline Margaret Natasha, mereka menjadi teladan bagi generasi muda dan masyarakat luas dalam upaya membangun masa depan yang lebih baik. Harta kekayaan Caroline yang dilaporkan ke LHKPN untuk periode 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp5.038.428.500. Dan Erani per 20 Agustus 2024 adalah sebesar Rp1.106.539.770. Demikianlah sedikit informasi tentang dua orang pemimpin yang akan menjadi pembuat kebijakan untuk Kabupaten Landak 5 tahun ke depan. Oh ya, sebagai sesama alumni SMA Negeri 1 Pontianak, kami bangga karena dua alumni kami bisa berkolaborasi dalam memajukan daerahnya. Terima kasih untuk kesediaannya menonton video ini. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan. Seperti biasa, Bang Arif siap menerima kritik dan masukan, serta ajakan berdiskusi yang mencerahkan. Silahkan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih yang sudah subscribe, memberikan jempol, dan membagikan video-video di channel Bang Arif Ja. Ayo kita menjaga persatuan dan kesatuan. Wassalamualaikum kawan-kawan, adios, amigos, dan peace.